Motif pembunuhan disertai mutilasi terhadap Kunaifi berusia 51 tahun di Cipayung, Depok, Jawa Barat mulai terungkap. Polisi menyebut Saifullah berusia 26 tahun tersangka dalam kasus tersebut diduga membunuh korban karena ingin menguasai sepeda motor Honda PCX miliknya. Motif itu terungkap setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saifullah. Dalam pemeriksaan, tersangka membenarkan sepeda motor korban menjadi salah satu tujuan dari aksi yang dilakukannya. Keterangan tersangka kemudian diperkuat hasil penyelidikan polisi. Katimsus 2 Unit 1 Subditreskrimum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya Immanuel Sutijono mengatakan Saifullah mengetahui korban memiliki Honda PCX setelah melihat foto korban di aplikasi yang digunakan untuk berkenalan. Dapatkan teman kencan di aplikasi Hornet itu, terus saling bertukar. Untuk motif sendiri yang kami dalami melalui proses penyidikan, bahwasanya setelah berkenalan dengan korban, pelaku melihat salah satu foto dari korban itu menggunakan kendaraan roda 2 PCX warna hitam. Dari situlah karena desakan ekonomi, pelaku memiliki niat untuk menguasai sepeda motor tersebut. Sehingga pada saat pagi harinya di tanggal 23 Juli 2026, pelaku sempat menghubungi salah satu temannya yang merupakan salah satu saksi mahkota dari kami, bahwasannya dia ingin memiliki sepeda motor. Lalu ditanyakan oleh saksi ini yang merupakan teman dari pelaku, bagaimana cara mendapatkannya? Nggak tahu, mungkin membunuh orang. Begitu salah satu kalimat yang diucapkan oleh pelaku inisial S. Yang kemudian pelaku mengajak untuk bertemu dengan korban di dalam kontrakannya. Kemudian terjadilah mulai korban berkenalan dengan pelaku secara live, secara di tempat kontrakan tersebut, kontrakan milik pelaku. Kemudian pelaku mulai ada sedikit cekcok dengan korban. Akhirnya pelaku mengambil satu bilah pisau dapur, kemudian menusukkan ke pinggang kiri dari korban. Akhirnya pelaku juga menggorok leher korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Lalu pelaku menunggu sampai darah di tubuh dari korban itu habis. Kemudian pelaku ingin membuang jasad dari korban karena berpikir agak susah untuk membuang jasad yang utuh. Pelaku yang memang memiliki basic sebagai tukang daging, bagian pemotong daging, memotong bagian tubuh menjadi dua, bagian kepala sampai di badan dan bagian kaki secara terpisah. Kemudian membungkusnya menggunakan sebuah karung beras untuk badan dan sebuah karung beras juga untuk bagian kakinya. Kemudian membuang di tempat yang terpisah. Awalnya pelaku membuang bagian badan di Pancoran Mas, kemudian kembali lagi ke kontrakan mengambil bagian kaki dan membuangnya di dekat jembatan Serong di pinggir aliran sungai. Ya, Bang, ini cekcoknya ini apa, Bang, permulaan? Untuk awal mula cekcok ini yang terjadi, bahwasannya memang yang hasil dari pendalaman kami, bahwasannya pelaku ini kan ada intrik penyuka sesama jenis atau LGBTQ. Nah, dari situ pelaku mulai berusaha untuk melakukan hubungan dengan korban. Kemudian korban tidak terima, akhirnya menampar pipi pada pelaku. Oh, dari situ mulai cekcoknya? Dari situ mulai cekcok, akhirnya sampai pelaku mengambil pisau untuk menusuk korban. Indikasi kalau pelakunya memang penyuka sesama jenis apa, Bang? Bukti-bukti yang ditemukan? Untuk hasil pendalaman dari pelaku, bagaimana kami bisa menyimpulkan merupakan penyuka sesama jenis? Yang pertama,
pelaku terlibat di beberapa grup LGBT yang ada di beberapa platform, salah satunya di Facebook dan di WhatsApp. Itu ada total yang sampai saat ini kami dalami ada 5 grup total. Kalau profesi si pelaku sendiri apa? Untuk profesi pelaku sendiri, dia mengaku sempat bekerja sebagai koki di sebuah restoran, bagian pemotong daging, dan juga sempat berprofesi menjadi guru matematika di sekolah menengah pertama. Pelaku juga mengaku sempat ikut event dangdut, musik dangdut di salah satu siaran televisi. Untuk pasal yang dikenakan terhadap pelaku apa aja? Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku, yang pertama adalah pembunuhan berencana dan atau pembunuhan, sebagaimana diatur pada pasal 459 dan atau 458 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal itu pidana mati. Ya. Untuk pasal yang diterapkan terhadap pelaku sendiri apa? Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku, itu yang pertama adalah pembunuhan berencana dan atau pembunuhan, sebagaimana diatur pada pasal 459 dan atau 458 KUHP, dengan ancaman pidana mati dan atau hukuman seumur hidup. Jangan lupa subscribe ya.